Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam praktikum kali ini kita akan melakukan screening fitokimia terhadap ekstrak atau larutan dari bahan alam. Di sini untuk sampel, ini sampelnya, ini adalah larutan ekstrak yang dilarutkan pakai etanol. Kemudian di sini ada untuk reaksinya ada Mayer, serbu Mg, FeCl, HCl1N, amil alkohol, kemudian Dragon Drop, HCl pekat, kemudian ini ada vanilin H2SO4. Untuk alatnya cukup sederhana. Yang pertama itu adalah sendok logam atau spatel logam, kemudian pipet tetes, tabung reaksi beserta raknya. Dalam praktikum kali ini kita akan melakukan screening fitokimia terhadap pertama itu adalah flavonoid, yang kedua fenolik ataupun tanin, ketiga itu adalah alkaloid, kemudian terpenoid atau steroid dan saponid. Yang pertama kita akan lakukan screening fitokimia. Di sini saya akan melakukan screening fitokimia atau identifikasi terhadap flavonoid. Pertama kita ambil sampel secukupnya, di sini pakai sampel. Kemudian dari sampel ini kita tambahkan amil alkohol. Di sini dalam proses penambahan amil alkohol ini agak banyak. Supaya terlihat di sini perbedaan antara lapisan amil alkohol maupun lapisan sampelnya. Setelah kita tambahkan amil alkohol, kita tambahkan HCl pekat. Kita tambahkan HCl pekat. Ini tambahkannya dikit aja. Kemudian kita tambahkan yang terakhir adalah serbuk Mg. Penambahan serbuk Mg di sini sedikit aja, atau seujung spatel atau seujung sendok logam di sini. Nanti kita akan mengamati perubahan warna yang terjadi. Di sini ada dua alternatif. Pertama itu kita pakai larutan amil alkohol, yang kedua itu kita tanpa amil alkohol. Jadi langsung dari sampel kita tambahkan serbuk Mg sedikit saja. Dan sama seperti tadi kita tambahkan HCl pekat. Ini kita tambahkan HCl pekatnya sedikit saja. Kita amati perubahan warna yang terjadi. Kita tinggal dulu. Kita larutkan yang kedua kita adalah untuk screening fitokimia senyawa fenolik. Di sini sama seperti tadi, sampel masih kita pakai sampel yang sama. Kemudian untuk senyawa fenolik, reagen yang dipakai adalah FeCl3. Di sini saya menggunakan konsentrasi 5% untuk FeCl3-nya. Untuk selanjutnya kita
akan melakukan di sini untuk alkaloid. Alkaloid di sini kita menggunakan dua reagen. Yang pertama itu adalah reagen Mayer. Ini reagen Mayer. Kemudian kita menggunakan juga reagen atau reaksi Dragendorf. Sehingga nanti kenapa kok di sini harus pakai dua reaksi atau dua kali uji? Karena apa? Nanti berpengaruh karena persyaratan dari uji alkaloid sendiri itu harus positif pada minimal dua pengujian. Kita mulai dari Dragendorf sendiri. Kita tambahkan dikit aja. Kemudian kita dengan reaksi Mayer juga. Kita lihat kemudian untuk screening fitokimia terhadap senyawa steroid ataupun terpenoid kita menggunakan reaksi boleh pakai anisaldehid asam H2SO4 atau boleh kita pakai reagen Lieberman Brocardat, di mana reagen Lieberman Brocardat itu bercampuran antara asam asetat anhidrat dengan H2SO4 pekat. Kalau di sini saya menggunakan reaksi vanilin H2SO4. Bahkan reaksi vanilin H2SO4-nya kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Kita tambahkan sedikit aja. Dan yang terakhir kita nanti pengujian terhadap saponin, di mana untuk pengujian saponin ini sendiri itu paling sederhana, yaitu kita sampel, kemudian kita tambahkan dengan aqueous, di mana nanti di aqueous akan terbentuk suatu busa atau foam. Bentar, aqueousnya masih di sana. Di sini kita tambahkan aqueous. Kita amati yang terjadi nanti bagaimana. Kemudian setelah ditambahkan dengan aqueous kita kocok. Di sini proses penambahan aqueous agak banyak. Kita kocok kuat sampai dia menimbulkan pulih. Tadi screening fitokimia yang telah kita lakukan, sekarang kita lihat hasilnya. Kita pakai satu tabung reaksi sebagai pembanding, yaitu ekstrak. Kita lihat apakah ada perubahan
warnanya. Berikut ini adalah uji flavonoid. Pada uji flavonoid pertama di sini di lapisan ini lapisan amil alkohol, walaupun di sini masih agak samar, tapi di sini ada perubahan warna, yaitu ada kuning mengarah ke jingga atau mengarah ke merah walaupun samar. Ini terlihat jelas tanpa penambahan amil alkohol, di mana sampel kita tanpa reagen apapun dia berwarna kuning, kemudian di sini dia berwarna jingga atau merah muda, sehingga ini menandakan bahwa sampel kita mengandung senyawa golongan flavonoid. Yang kedua, kita pakai untuk senyawa fenolik yang tadi kita tambahkan sampel ditambah FeCl3, di mana di sini sampel kita berwarna kuning cerah, sedangkan setelah ditambahkan dengan FeCl3 di sini kuning agak mengarah ke biru kehitaman walaupun tipis. Di sini menandakan bahwa sampel kita positif mengandung senyawa fenolik. Begitu juga di sini kita pakai ini dua reaksi untuk alkaloid, yaitu Dragendorff, di mana di sini untuk reaksi Dragendorff dari sampel kita berwarna kuning, di sini ada endapan dan larutan berwarna merah bata atau merah coklat. Begitu juga dengan reaksi Mayer, di mana ditambahkan reaksi Mayer, di sini terdapat endapan putih walaupun berkabut di sini, sehingga ini bisa dijustice atau bisa disimbolkan bahwa sampel kita mengandung senyawa alkaloid. Dan yang terakhir untuk senyawa terpenoid atau steroid, di sini saya menggunakan reaksi asam vanilin H2SO4. Di sini terjadi perubahan warna di sini ke arah ungu atau ke arah merah. Dimana kalau di sini mengarah ke merah itu berarti dia positif terhadap terpenoid, sedangkan kalau di sini berubah warna menjadi coklat dia mengarah ke arah steroid. Di sini lebih mengarah ke arah terpenoid. Sedangkan untuk saponin di sini sama sekali tidak terbentuk busa atau foam setelah kita penambahan aqueous dan dikocok dengan kuat. Di sini menandakan bahwa sampel kita negatif terhadap senyawa saponin. Demikian praktikum screening fitokimia. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.